Bab 1589. Teknik abadi kuno. Erik menghabiskan waktu hampir sehari untuk menemukan 3 tempat penyembunyian barang dewa ini. Bukan karena kecepatan kapal abadi lambat ataupun tidak ada tempat penyembunyian barang dewa di sekitar, tetapi karena semakin banyak kultivator memasuki medan perang Gunung Iblis, cahaya Reiki tempat penyembunyian barang dewa tersebut juga menjadi semakin kuat seiring waktu berlalu. Hal ini mengakibatkan barang berharga di tempat penyembunyian barang dewa yang dikunjungi ketiga orang tersebut telah diambil orang terlebih dahulu, termasuk 2 tempat besar penyembunyian barang dewa itu. Melihat tempat penyembunyian barang dewa yang kosong itu, membuat Fendi tertekan dan hampir muntah darah. Tetapi melihat jejak pertarungan di luar tempat penyembunyian barang dewa, bukit-bukit hijau yang telah runtuh, tanah yang retak serta reiki kacau yang masih belum menghilang, jelas bahwa di setiap tempat penyembunyian barang dewa, terjadi pertarungan besar antara kultivator demi merebut harta karun, bahkan ada mayat yang tidak dibersihkan di lantai. Jelas mereka tidak mendapatkan tempat penyembunyian barang dewa semudah orang Erik bertiga. Meskipun pada akhirnya identitas Blackie juga hampir tidak dapat menahan kultivator yang datang. Meskipun Blackie memang 5 anak sekte iblis besar, tetapi jenius 9 sekte iblis besar muncul dalam jumlah yang banyak, bahkan ada yang ketika mendengar nama Blackie malah siap untuk bergerak. Erik juga dengan risiko dibongkar sekaligus membunuh beberapa kultivator fase transendensi, yang hampir tidak bisa menekan semua orang. Jika terus menelusuri seperti ini, metode kita ini mungkin tidak dapat digunakan lagi. Fendi menggeleng-gelengkan kepalanya di kapal abadi. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan, jangankan bilang ingin bertarung dengan orang lain, peta tempat penyembunyian barang dewa ini juga segera menghilang, paling tidak hanya bisa menemukan 1 atau 2 tempat penyembunyian barang dewa saja. Tujuan awal mereka yaitu mendapatkan tempat penyembunyian barang dewa dengan mudah, bukan seperti dasar lapangan pembunuhan ini yang harus berjuang mati-matian dengan kultivator lain. Jika demi sumber daya tersebut bertarung dengan kultivator geng iblis jade yang biasanya terdiri dari puluhan orang, maka keuntungan yang didapatkan tidak sebanding dengan kerugian. Tidak ada yang tahu apakah nilai barang yang didapatkan sebanding dengan apa yang telah diberikan selama pertempuran. Lagi pula, pelatihan tanpa partai yang baru saja masuk tidak membawa apapun, meski peluangnya tipis juga harus berusaha untuk mencobanya, dan Erik bersama keduanya kelelahan, juga mendapatkan banyak manfaat. Jika gagal di tengah jalan, barang berharga yang didapatkan akan menjadi milik orang lain. Dan yang terpenting adalah peta tempat penyembunyian barang dewa yang didapatkan Erik bukanlah peta sesungguhnya. Barang tersebut merupakan penghargaan dari medan perang Gunung Iblis, dan penghargaan tentu saja terbatas. Peta tempat penyembunyian barang dewa akan menjadi semakin usang hingga menghilang seiring bertambahnya tempat penyembunyian barang dewa yang ditemukan Erik. Ini adalah kondisi yang ditemukan ketiga orang itu selama beberapa hari yang lalu. Mereka bertiga juga mencoba untuk mengingat lokasi yang ada pada peta tempat penyembunyian barang dewa tersebut. Tetapi anehnya, hanya dengan menuangkan ke peta tempat penyembunyian barang dewa itu baru bisa merasakan lokasi tertentu. Jika pergi meninggalkannya, bahkan perkiraan lokasi rumput ajaib pun sulit untuk diingat. Jelas di dalamnya ada metode rahasia yang ditinggalkan iblis kuno yang tidak bisa dipecahkan. Kalau begitu, pergi ke tempat penyembunyian barang dewa ini. Erik menunjuk ke salah satu tempat. Setelah mengunjungi beberapa tempat penyembunyian barang dewa, mereka bertiga lebih kurang dapat memahami beberapa petunjuk, yaitu semakin terang titik cahaya tempat penyembunyian barang dewa semakin besar nilai barangnya. Dan tempat yang ditunjuk Erik, jelas merupakan tempat penyembunyian barang dewa yang memiliki cahaya paling terang di sekitarnya. Karena tidak memiliki banyak kesempatan, tentu harus mencobanya. Meskipun peta tempat penyembunyian barang dewa tidak menghilang,
Erik juga berencana untuk istirahat setelah 1 hari ini. Waktu selama 2 hari ini, Erik terus dalam perjalanan dan berhenti juga untuk menampilkan teknik rahasia kamuflase Reiki, yaitu mengubah identitas. Semangatnya pun semakin terkuras. Fendi dan Peli juga begitu, bukan sedang merusak formasi maka sedang bergegas di perjalanan, juga memiliki niat ini. Meningkatkan kecepatan kapal abadi hingga ekstrim. Ketiga orang itu dengan cepat menuju ke tempat penyembunyian barang dewa itu. Blackie ini terus berpindah-pindah. Apakah telah menemukan serangga pengejar jiwaku, atau benar-benar sudah pergi sejauh ini? Mata Long Yue berkedip beberapa kali ketika merasakan tempat di mana orang Erik berada di lokasi yang sangat jauh dari mereka. Dia mengetahui bahwa mereka bertiga memiliki sebuah kapal ajaib, jadi dia tidak meragukan kecepatan mereka. Dan serangga pengejar jiwa miliknya sangat tersembunyi. Jika belum pernah melihat serangga tersebut maka akan susah untuk mengetahui keberadaannya. Jadi Long Yue percaya bahwa serangga pengejar jiwa pasti tidak ketahuan. Tetapi ketiga orang ini terus bergegas dalam perjalanan, mau kemana sebenarnya? Jika tebakannya benar, mereka juga sedang mencari harta karun seperti buah roh, tetapi tidak seharusnya pergi begitu jauh. Atau dia salah mengira, sebenarnya mereka tidak memiliki jalan pintas untuk mencari tempat penyembunyian barang dewa. Ketua, kita masih mengikuti mereka. Long Yue menempatkan serangga pengejar jiwa di badan mereka bertiga, sambil mengikuti mereka sambil mengumpulkan anggota. Saat ini di belakang Long Yue sudah terkumpulkan ratusan kultivator geng iblis jade, semua orang melihat ke arahnya. Ikuti, berikan waktu 1 malam lagi kepada Blackie, jika tidak mendapatkannya, kita menyerah. Mata Long Yue bergerak-gerak dan menggertakkan giginya sambil berkata. Dia merasa enggan direbut 2 tempat penyembunyian barang dewa oleh orang tersebut. Di kegelapan yang pekat, ada keheningan di antara langit dan bumi. Erik dan 2 lainnya datang ke tempat penyembunyian barang dewa yang terakhir sesuai dengan lokasi di peta. Setelah tiba di tempat itu, peta tersebut langsung berbuah menjadi titik bintang dan tersebar karena sudah menyelesaikan misinya. Menghabiskan penghargaan 10.000, memperoleh puluhan tempat penyembunyian barang dewa juga termasuk berharga. Kata Fendi. Di depan mereka bertiga, ada rantai pegunungan bergelombang. Dan di dalam pegunungan ini terdapat lembah retak yang sangat besar muncul di bawah kaki ketiga orang itu yang seolah-olah dibelah oleh tokoh kuat yang tiada taranya. Lembah retak ini terletak di bumi, tak berdasar, dipenuhi energi hitam, seperti mulut besar yang dapat menelan segalanya, memberikan suatu rasa ketakutan, seakan-akan ada suatu bahaya yang tidak diketahui di dalamnya. Dan tempat penyembunyian barang dewa berada di dalam lembah retak tersebut. Lembah retak ini memberikan firasat yang aneh kepadaku, aku akan membiarkan beberapa puppet untuk membuka jalan, berhati-hatilah kalian. Fendi berkata dengan ekspresi serius yang langka. Setelah itu, mereka bertiga terbang masuk ke dalam lembah retak. Lembah retak dipenuhi kabut, setelah mendarat ratusan meter, sekelilingnya benar-benar gelap. Dan semakin mendekati tempat penyembunyian barang dewa, semakin terasa rasa dinginnya. Erik juga mengerutkan keningnya, meskipun sudah membuka kerohanian secara keseluruhan dan tidak melihat barang bahaya apapun. Tetapi rasa bahaya itu seperti intuisi, terus melekat di hatinya. Akhirnya, di depan lembah retak muncul seberkas cahaya Reiki. Ini adalah platform yang dibentuk dari batu yang dipenuhi dengan cahaya berharga. Di dalam formasi itu, terletak sebuah slip giok yang diukir dari batu giok abadi. Di atas slip giok ini, kabut periringan melayang. Di dalam lembah retak itu memancarkan udara yang suci dan perkasa. Ternyata adalah sebuah kitab dewa. Fendi mengeluarkan suara dan matanya berkilau ketika melihat benda ini. Peli juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa.
Mereka tidak menyangka, ini adalah terakhir kali mereka menelusuri tempat penyembunyian barang dewa dan mereka menemukan teknik yang diberikan oleh Master Abadi. Kitab Dewa. Warisan yang ditinggalkan oleh Master Abadi. Hati Erik juga tergerak. Haha, ternyata seperti itu. Meskipun teknik ini hanya bisa dimanipulasi dengan menggunakan energi abadi dan tidak terlalu berarti bagiku, tetapi beberapa sekte tertinggi dan keluarga tersembunyi malah menyukai barang tersebut. Jika kita mendapatkannya, kita dapat pergunakan menjadi bahan pertukaran. Fendi berkata sambil mengangguk. Bersambung.